Angin semilir dan dinginnya pagi sering membuat orang terlena dalam rebahannya. Kelopak mata terasa berat untuk terbuka, apalagi saat matahari belum terlihat. Seakan enggan menyapa dunia. Tetapi tidak bagi sang pekerja keras yang akan melakukan aktivitas ini. Walaupun dingin di pagi hari sering menggoda, kaki-kaki tetap beranjak dari pembaringan menuju peluh terperas, hingga di sekitar mereka batu bata telah tersusun rapi. Beberapa masih basah dan menanti untuk disiram sinar matahari. Dengan semangat terus berlomba mengejar waktu, bersama tanah-tanah basah hingga menjadi batu bata. Ya, sang pekerja keras ini adalah pembuat batu bata. Pak Wawan mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat batu bata. Pekerjaan ini sudah dilakukan bertahun-tahun. Berawal hanya sekedar belajar, kemudian memberanikan diri, memulai pekerjaan baru sebagai pembuat batu bata. Akhirnya sampai sekarang menjadi tumpuan hidup. Modal yang dimiliki hanya peralatan sederhana, sedangkan tempat disewa dengan cara bagi hasil kepada pemilik. Ketika tempat yang disewa habis, mereka pun harus berpindah-pindah mencari tempat yang lain. Wawan 23 ya buat bata itu mulai belum puasa, belum lebaran. Iya baru-baru. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang yang mempunyai keahlian sebagai pembuat batu bata. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu. Bahkan ada beberapa yang berada jauh dari lingkungan kota. Keberadaan mereka ini pada saat tertentu sangat dibutuhkan. Bertahun-tahun Pak Wawan menggeluti pekerjaan sebagai pembuat batu bata. Hingga saat ini hasilnya tidak banyak, namun sedikit membantu kebutuhan keluarga kecilnya. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya sekuatnya kita sendiri, Pak. Mulai pagi sampai malam ya nggak apa-apa. Ya sampai 500-300 itu. Ya lumayan lah, Pak. Ya belum tentu. Ya kalau terang gini ya cepat, kalau hujan-hujanan ya prosesnya agak lama. Prosesnya agak lama. Pak Wawan adalah orang-orang yang bersahabat dengan peluh ketika lelah menghampiri setelah beberapa saat tenaga dalam tubuh dikeluarkan. Hiasan di kedua tangannya bukan gelang atau cincin emas, melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda. Raut wajah pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Wawan tidak membuatnya merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalaninya dengan senang. Sementara hari ini,
esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang. Kalau bata itu kita ngambilnya kalau dapat 1.000 gitu kan baru bisa pinjam uang. Baru dapat 2.000 bisa pinjam uang. Iya kalau orangnya mau ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya kita buat bata dulu. Buat bata dulu baru pinjam uang. Dapat 1.000, 2.000, 3.000 itu kan baru orangnya mau ngasih gitu kan. Permisi Mas. Mas Wawan ya Mas ya? Iya. Ini setiap hari bikin bata ya Mas? Iya. Tadi saya nanya sama orang-orang di sana, katanya Mas Wawan setiap hari bikin bata di sini. Iya. Udah lama bikin bata? Ya udah cukup lama Pak. Berapa tahun? Sekitar 1 tahun lah. 1 tahun. Awalnya kenapa Mas kok sampai bikin bata gini? Ya emang pekerjaannya nggak ada pekerjaan lain Pak. Ya adanya cuma ini ya ini buat cari nafkah istri lah. Ini susah nggak bikin batanya? Apa nyari tanah? Apa udah ada emang di sini atau gimana tanahnya? Ya kalau ini agak sulit, agak rumit kalau buat bata Pak. Rumitnya? Soalnya masih itu nyangkul. Terus buat ini yang udah jadi, kalau belum yang ini. Terus bahan itu kalau udah kering dibakar. Jadi ada nggak bahan-bahan yang beli dulu untuk campuran atau apa? Oh gitu? ada. Ada. Itu Pak. Tapi yang beli bukan sampean ya Mas ya? Ya bukan, saya kan cuma buruh di sini Pak. Bekerja di sini. Jadi semua udah disediain. Ya sudah disediain. Modalnya dari juragan. Dari juragan. Biasanya dari jam berapa nih kerja nih? Ya kalau kita mau dapat banyak ya dari pagi jam 6 sampai ya semampunya kita Pak, sekuatnya kita lah. Sampai malam juga? Malam juga, pukul 7, pukul 8 itu. Berarti ngejar target atau gimana Mas? Ya hitung-hitung buat anak istri lah Pak, buat makan sehari-hari gitu Pak. Ini cuma sendirian aja di sini? Cuma sendiri. Nggak ada yang bantu atau apa? Enggak ada. Berarti targetnya berapa sih Mas? Berapa bata? Kalau masalah target ya semampu kita. Semampu kita. Semakin banyak semakin penghasilannya semakin banyak. Tergantung dari Masnya sendiri ya, Iya. cara kerjanya gimana. Ini selain bata, biasanya apa nih Mas kegiatannya? Iya kalau saya ya cuma ini, tapi kalau istri saya mencari kayu gitu. Katanya kan kalau bata itu kalau musim hujan kan nggak produksi. Iya, tapi produksi tapi agak lama gitu Pak. Agak lama. Jadi kayak kita yang buruh itu agak lama dapat uangnya. Nah di sela-sela itu biasanya apa tuh? Ya mencangkul lah, buru tani. Mencangkul ya, Iya. buru tani. Buru tani. Nanti saya boleh ya Mas ngelihat terus kegiatan Mas nih, Oh iya. bikin bata, terus nanti juga ngelihat Mas sebagai buruh itu bagaimana, Oh, iya. terus ngelihat istrinya juga kerja bantu Mas itu apa aja kesehariannya, nanti boleh ya. Baik Mas, nanti kita ketemu lagi, sampai lanjutin aja dulu kerjaannya ya. Monggo Mas. Iya ya. Demi kebutuhan hidup, Pak Wawan terus bertahan sebagai pembuat batu bata. Hari libur untuk bersantai tak pernah mereka rasakan. Yang terdengar pun hanya suara tanah saat tercetak. Bukan keluhan, semua dilakukan dengan sabar. Lelah yang terus menggoda juga tak pernah diperdulikan. Padahal keringat terus bercucuran. Pagi hingga sore, bahkan malam, pekerjaan terus dilakukan. Sebagai pekerja pembuat batu bata, ketekunan dan kesabaran sangat dibutuhkan.
Satu persatu tanah dihaluskan, dicetak, lalu dijemur. Begitu terus setiap harinya. Peluh yang menetes juga ikut membasahi tanah-tanah yang akan dicetak. Ya capek mas, prosesnya lama mas, capek sekali. Bahan-bahannya dari orangnya yang juragan itu, semua disediain. Saya tinggal nyetak sama kerja aja. Walaupun sekarang ini banyak para pembuat batu bata, Pak Wawan merasa tidak tersaingi, juga tidak membuat merasa khawatir. Baginya, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada. Membuat batu bata pun tetap dilakukan dengan semangat. Hari-hari terus bergelut dengan tanah. Tanah yang menjadi harapan, juga tumpuan. Tanah yang terus digali di sisi tumpukan batu bata. Di sisi jalan kecil. Tanah yang memberikan kehidupan. Pekerjaan lain yang dilakukan adalah menjadi buruh tani atau kebun. Apalagi saat musim hujan datang, membuat batu bata menjadi tidak mudah kering. Saat itu pula cangkul dalam genggaman merapikan tanah kebun dari rumput liar dengan duri-duri kecilnya. Padahal baru saja peluh mengering dari wajah dan tubuh. Seringkali hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Pak Wawan harus bekerja di lokasi lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, hal tersebut tidak dapat dihindari karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Ya tani itu, kebun itu. Ya kalau bata kan kalau tadi kan kalau ada yang suruh. Kalau nggak ada yang suruh ya kerja lainnya. Walaupun hanya sebagai buruh kebun dan buruh pembuat batu bata, Pak Wawan terus berusaha sekuat tenaga untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Semua dilakukan walaupun dengan penghasilan yang seadanya. Bersama lahan pemilik kebun dan tanah batu bata yang siap dicetak. Ya kalau yang punya kebun, kalau ke saya kan nggak punya kebun Pak, ya tetap jadi buruh aja. Sementara Pak Wawan bekerja, istrinya sejak pagi hingga siang hari bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Pabrik yang hanya sedikit memberikan tambahan penghasilan dari kebutuhan hidupnya. Setelah selesai dan sampai di rumah, istri Pak Wawan melanjutkan pekerjaan di sebuah kebun, tak jauh dari rumah kecilnya. Pagi hingga siang hari, Pak Wawan dan istrinya terus bekerja. Tidak ada yang susah bagi mereka dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaan mereka, karena kepada sekitarlah mereka bergantung. Kalau tani itu kan bukan nggak setiap hari Pak kalau tani. Suatu waktu kan bisa punya udah selesai dicangkur kan, nganggur dulu, cari orang cari juragan lagi kita. Kalau bata kan tetap itu juragannya satu. Ada sedikit keinginan dari mereka untuk mengganti pekerjaan sebagai buruh. Tetapi keinginan tersebut
masih belum dapat dilakukan. Selain sulitnya modal, juga tak ada keahlian lain. Dengan menjadi buruh, mereka hanya bisa bertahan, menggunakan tenaga dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai buruh. Menjelang sore, selesai melakukan pekerjaan lain dilanjutkan, yaitu mencari kayu bakar untuk kebutuhan memasak. Bahan bakar minyak kini tak lagi digunakan, lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, mereka harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti, untuk harapan-harapannya. Ya buat cukup buat kak di mana lagi Pak, cukup buat makan lah sama anak. Jadi kita kalau ada yang nyuruh ke kebun ya ke kebun. Setiap hari tanpa kenal lelah, Pak Wawan dan istrinya terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati. Juga harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok. Walau panas ataupun hujan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di lahan yang bukan milik mereka, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan mereka. Seperti inilah keadaan rumah Pak Wawan. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah. Alat-alat untuk memasak pun masih sangat sederhana. Baginya rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama keluarga kecilnya. Oh ya, itu pemasaran. Gini aja alhamdulillah Pak, nggak punya uang buat bangun. Ya kalau ada rezeki lebih ya ditabung, kalau nggak ada ya cukup buat makan sehari-hari itu. Kalau saya ya ingin anak saya tidak seperti saya, biar jadi orang pintar sukses gitu aja Pak. Yang penting sekarang saya membiayai anak, kedepannya biar anak sekolah yang pintar, biar sukses kayak seperti saya gitu Pak. Nah, gimana nih Mas? Capek ya kerja seharian tadi? Waduh capek sekali Mas. Iya nyamannya bekerja keras, gimana lagi? Apalagi panas-panas gitu ya. Terus nggak peduli panas dingin, pokoknya yang semuanya keluarga, capek lah nyamannya kerja. Mbak juga ya, tadi barusan pulang dari pabrik ya Mbak? Iya. Pabrik apa sih Mbak itu? Kriptos. Kriptos ya? Iya. Itu setiap hari kerja pabrik? Iya, setiap hari kerja. Nggak ada liburnya? Nggak ada. Hari Minggu itu libur. Hari Minggu. Itu biasanya sampai malam apa? Gimana? Jam 2. Oh dari... 2 jam 10. Sip-sipan. Oh jam pagi jam 6 Ya sampai jam 2. sampai jam 2. Kalau malam? Jam 2 sampai jam setengah 10. Jam 2 sampai jam setengah 10 malam. Apa tuh Mbak? Tugasnya apa di sana? Tugasnya itu masukin ke karton gitu. Satu renteng masukin ke karton, masukin ke mesin gitu. Banyak ya pegawainya di sana. Itu udah lama kerja di sana Mbak? Baru 1 bulan. Oh baru 1 bulan. Berarti baru-baru aja ya. Iya. Sebelumnya apa Mbak kerjanya? Ya di rumah. Oh di rumah aja. Iya. Terus ada yang ngajak atau gimana? Ada yang ngajak. Biasanya yang milih buat cari cabai gitu. Oh biasanya sebelum Mbak kerja di pabrik, Iya. kerjanya buruh metik cabai atau yang lainnya ya di kebun ya. Terus dari hasil di pabrik cukup nggak Mbak buat bantu suami? Ya hari Jumat itu ya udah habis, hari Kamis gini udah pinjam. Udah pinjam. Berarti bisa dibilang ya. Ya alhamdulillah. Gitu Alhamdulillah. Pokoknya ada tambahan sedikit-sedikit ya Mbak ya. Sedikit. Iya. Nah ini dari kerja kerasnya
kesehariannya, semangatnya Mas Wawan sama Mbak. Ini ada bingkisan dari pemirsa Dhamma TV sebagai bentuk penghargaan dari kerja kerasnya Mas sama Mbak sehari-hari untuk kebutuhan anak juga ya, yang masih kecil. Itu umur berapa tadi anaknya? 2 tahun setengah. Ini mohon diterima, semoga ini dapat bermanfaat untuk sehari-hari. Ini juga mohon diterima, Mas. Terima kasih. Semoga nanti kerja keras, semangat, kesabarannya Mas Wawan sama Mbak bisa menjadi inspirasi untuk pemirsa yang di rumah juga, supaya lebih bisa mencontoh dari kehidupan sehari-hari Mbak sama Mas ya. Kalau gitu saya sama teman-teman pamit dulu. Nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi ya Mas ya. Terima kasih banyak, semoga tambah sukses. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas, kita pamit dulu. Terima kasih ya Mbak ya. Dadah Dek. Sebuah kisah dari sang pekerja keras dengan pekerjaan mereka sebagai buruh dan pembuat batu bata. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil. Harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.